Kamsahamnida. Dit, selamat ya, akhirnya lo udah debut Terima sebagai kasih. idol. Oh my god, gue so proud deh sama lo. Ya makasih ya, gue juga terharu nih. Nanti gue akan tampil di M Countdown dan ketemu Monsta X. Oh iya Makasih iya ya. iya, weekend berarti weekend ini nanti lo akan ketemu Monsta X ya. Iya, weekend ini. Secret Iya. Number. Yes, aduh. Wah, seru banget. Aku tuh deg-degan banget. Aku tuh nggak nyangka dan aku bisa debut di umur setua ini. Jijik deh lo. Tapi anyway, ini bukan Anindita Nuriski yang debut ya, tapi Dita Karang. Ini kita kalau baca English name-nya tuh jadi Dita Karang atau Dita Kerang atau Dita Kerang atau apa sih? Ini sebenarnya nyebutnya atau lidahnya lidah Indonesia Dita. aja. Dita Karang. Kayaknya gitu. Dita aja deh. Itu kalau di Hangul cara baca Dita gimana? Dita kan tetap. Dita sih, tapi kan nama belakang dia Iya kan kan? ada tuh di profilnya kan, Dita Karang gitu kan, English name-nya Iya. Dita Karang kan. Heeh. Nah itu nyebut Kayaknya- nyebut karangnya tuh gimana tuh maksud gue? Iya, kalau Hangul gimana? Kalau dihanggulin, kerang. Enggak sih, kalau di Hangul jadi Enggak karang juga ya? biasa. Oh ya, Dita Karang aja biasa. Ayo Dita Karang ya, ya. Berasa lu yang punya nama beneran ya, ngatur-ngatur. Kalau misalnya gue debut Anindita, keren gak ya nama panggung gue? Anindita. Anin lah, kalau Anin itu kepanjangan. Kan Dita udah ada nih, nama Dita debut. Sekarang nama Anin belum kan? Belum ada kan? Belum sih. Tapi Nah, anyway, gimana, Rom? gimana Apa? perasaan lo? Iya, gue mau nanya itu. Oh. Gimana perasaan lo? Akhirnya Indonesia punya, kalau kata Dian Sastro, representasi, anjay. Representasi Indonesia di K-pop maksudnya. Gimana perasaan lo setelah lo tahu? Maksudnya setelah lo bisa akhirnya nih Indonesia. Maksud gue kita berdua kan fans K-pop lama banget nih. Kita udah tahu Iya. 2PM ada Nikun dari Thailand gitu kan, Sandara Park 21 dari Filipina gitu, terus NCT ada Ten, terus Bam Bam di GOT7, Sorn di CLC gitu, semuanya tuh Thailand, semua Filipina ya? ya gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba ada Indonesia nih yang kayaknya udah ditunggu-tunggu banget nggak sih dari zaman Matthew Suharsono Nuguseo Molayo itu kan di NCT katanya bakal ada nih perwakilan Indonesia, tapi kok nggak muncul-muncul. Nah terus kemudian muncullah 14U Lodi gitu, walaupun ya sangat One for disayangkan. you. Iya, Bacanya One for you ya. Walaupun sangat disayangkan, mungkin memang nggak terlalu lama sih ya dia, maksudnya berkarirnya dan ya tiba-tiba udah bubar aja gitu grupnya. Terus sekarang tiba-tiba nih Dita gitu, nama lo Terima kasih ya. dipakai sama salah satu member grup gitu kan. Kenapa gue bilang nama lo dipakai? Karena lo lebih tua, lo lahir duluan berarti kan. Gimana Dit? Sebenarnya itu apa? Pendapat lo gimana sebagai fans K-pop ada akhirnya Indonesia punya representasi gitu? Kalau gue sih ngelihatnya ya lumayan bangga. Ini kayak momen yang ditunggu-tunggu gak sih? Tapi walaupun sejujurnya kayaknya Dita ini gue baru tahu dia debut tuh kayak menjelang debut. Jadi tuh kayak dari agensinya tuh nggak ada hype apa-apa gitu loh. Betul. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak Iya. oh tiba-tiba aja gue nggak tahu sih munculnya dari mana. Karena kan mereka memang agensi kecil kan. Jadi mau promosi pre-debutnya mungkin juga agak sulit. Tapi gue masih bingung sih kenapa bisa tiba-tiba orang pada tahu ya. Soalnya Dita kalau Karang ini. menurut gue Dari Instagramnya ya? dari Instagramnya sih, itu yang pertama dari Oh, iya, iya. Instagramnya. Tapi make sense gak sih, maksud gue kayak SM aja nih mau ngedebutin Ten gitu kan, ya dikasih enggak, kalau Ten mah udah terlalu ini sih ya, udah terlalu lama gitu ya, karena SM Rookies dulu gitu. Siapa ya yang waktu itu Bam Bam deh gitu misalnya, itu kan JYP juga kan tidak secara langsung tidak 2 tahun sebelumnya Menjual, memperkenalkan gitu dia kalau Oh, dari iya Thailand sih, gitu iya. kan. Baru kayak pas Who Is Next, dia ada nggak sih di Who Is Next, gue lupa juga. Waktu pas Siapa? GOT7 mau debut baru tuh Bam Bam dari Thailand gitu. Kayaknya sih make sense sih kalau ini juga berita-beritanya juga sebenarnya baru keluarnya pas dia jelang debut kan, karena debutnya pun sebenarnya diundur karena corona kan.
Jujur pas pertama kali gue lihat MV-nya kayak oke lah, gue udah tau berita-beritanya tuh dari media banyak lah. Terus pas gue nonton MV debutnya yang Hoodies, jujur aja gue speechless karena screen time dia tuh banyak banget. Iya, kayak berasa dia visualnya ya. Iya, berasa banget visual, dan dia lucu banget dengan rambut Mickey Mouse ala Yeezy Itzy kan. Terus juga dia tuh jadi thumbnail di MV. Itu tuh menurut gue tuh suatu itu keren loh, kayak nggak semua orang bisa gitu. Karena kalau misalnya gue bandingin sama Lodi yang di One For You, itu kayak Lodi itu kayak nggak kedengeran sama sekali gaungnya. Bahkan pas masanya kan kalau si Dita ini sebelum debut kedengeran kan gaungnya. Wah nih orang pertama yang debut di orang di Indonesia, di Korea. Tapi kalau Lodi tuh nggak kedengeran sama sekali, kayak bener-bener nggak kedengeran nggak sih? Iya. Itu sih. Dan kalau gue kalau menurut gue, kalau misalnya kita bandingin sama Lodi, itu kalau menurut gue Lodi nama aslinya tuh Edward Wen. Menurut gue One For You itu salah agensinya sih, manajemennya salah. Kan dia dibawa agensi namanya BG Entertainment. Kan itu satu grup membernya ada 14 Ron. Kayak menurut lo aja orang Indonesia di banyak ya. di antara semua member itu, kayak gue bahkan nonton MV-nya dan performance-nya One For You pun itu Lodinya nggak kelihatan. Cuman gara-gara orang Indonesianya aja yang excited. Dan menurut gue si agensinya Secret Number ini pas banget nih milih 5 orang. Dan Ditanya juga menonjol, tapi tuh nggak terlalu outshining juga sih pas sama member lainnya. Karena pas gue tonton, gue juga tertarik dengan member yang namanya Jinny itu, yang ex-trainee YG. Itu juga kita memang fans Indonesia bakal bangga lah dengan dia. Tapi pas gue tonton, porsinya pas, member lainnya pun juga menarik perhatian gue. Walaupun memang lagunya menurut gue mungkin nggak yang bagus-bagus banget, tapi oke lah untuk suatu debut dari agensi kecil. Kalau gue sih sebenarnya, kalau mungkin tadi lo bilangnya lumayan bangga. Kalau gue bangga banget sih sebenarnya. To be honest, bilangnya lumayan gitu. Ya? Tadi lo bilangnya lumayan soalnya. Gue bangga, tapi iya deh, lanjut deh. Kalau gue, menurut gue ini sebuah pencapaian yang sangat besar gitu ya, karena betul, exposure yang dia dapat itu juga nggak sedikit gitu loh, Dit. Entah kenapa ya, maksud gue juga jujur aja nih, gue cuman tahu Lodi itu dari obrolan kita berdua doang kan, dan nggak pernah ngeh sama sekali kayak grupnya itu yang mana, lagunya tuh apa gitu kan, saking nggak dapet banget dia exposure gitu. Dan lagi pula dia debut dalam di grup yang jumlah membernya banyak dengan manajemen kecil. Kan itu risiko banget ya. Maksud gue manajemen kecil, grup yang membernya 5 ya susah gitu survive-nya, apalagi grupnya banyak gitu kan. Jadinya shock juga sih gue ngedengernya. Tapi ketika Dita ini muncul, dia tuh kayak langsung jadi primadona gitu ya, kayak semua orang tuh langsung ngomongin, maksudnya exposure dan spotlight tuh langsung tertuju ke dia gitu loh. Dan menurut gue Dita ini adalah salah satu sosok yang beruntung banget sih debut setelah era Blackpink, setelah era Twice gitu, yang maksudnya se-struggle apapun misalkan dia untuk survive di Korea, tapi at least di Indonesia tuh udah bisa gede banget, ngerti gak sih? Kalau menurut gue nih ya, kalau misalkan nanti nih si Secret Number gitu, amit-amitnya lah ya, misalnya di Korea nggak terlalu populer atau gimana, bawa aja ke Indonesia, promo sini ya nggak sih? Dia bakalan tetap at least acara TV tuh nyari deh gitu, ya nggak sih? Iya. Kayak ini aja, kayak siapa yang host Korea yang di Indo mulu, Jihun ya? Jonghoon. Jonghoon, iya kayak Jonghoon aja dah. Jonghoon apa Jihun sih? Jihun ya? Li, pokoknya Li aja panggilannya dah. Ya Li lah. Dan itu juga ada bagusnya juga sih debutin orang Indo itu, karena engagementnya tinggi banget orang di sosmed. Kayak itu ya, foto fansite-nya kan si Dita punya fansite ya, itu tuh banyak banget yang nge-retweet. Dan video debut stage-nya dia yang di M Countdown itu views-nya gede banget loh untuk ukuran grup Nugu. Kayak dia itu 3,4 juta views, bahkan ngalahin viewsnya TXT, comeback TXT. Iya. Wah itu kayak itu memang sih penontonnya kayak
mayoritas Indonesia, tapi Iya bener. itu mah kebantu banget. Iya dan yang gue yakin juga masalahnya bukan cuman fans K-pop doang tuh yang nonton, tapi orang-orang yang emang penasaran kan. Dita nih orang Indonesia nih, terus debut Iya, di iya. Korea gitu. Pasti mereka akan paling enggak cari tahu lah, paling enggak ngetik keyword di YouTube lah gitu. Karena setahu gue Hoodies juga videonya sempat trending kan, tinggi banget kalau nggak Iya. salah waktu itu. Kayaknya pernah sempat nomor 1 apa nomor 2 gitu deh di YouTube. Dan maksud gue ketika orang Indonesia bisa ngebikin kontennya salah satu mentalis yang podcast dengan banyak banget trending di YouTube gitu, kenapa mereka nggak bisa bikin ini beneran ada orang Indonesia yang debut di Korea dengan lagu yang kalau menurut gue pribadi sih ya, lagunya sih cukup catchy dan Iya, lumayan, mengingatkan gue sama lagu-lagunya EXID gitu kalau menurut gue. Dan bener Who's kata that lo girl, tadi, ya? dan bener kata lo tadi kayak porsinya Dita tuh nggak cuman sekedar nempel gitu loh, tapi emang dia Iya. tuh wah, shine on me, let it shine on me, kayak gitu Dia tuh kan banget memang gitu. dia kan posisi dia di Secret Number kan memang main dancer kan, karena memang dia tuh lulusan AMDA College, American Musical and Dramatic. Jadi di New York gitu. Sebelum dia ke Korea dia tuh dapat beasiswa kuliah di New York performance. Terus kayaknya dia juga bilang pernah ngikutin Audisi Big Three. Audisi ya Big Three SM YGYP, terus ternyata Dan itu nggak lolos kan. itu pas dia lagi di New York. Jadi kalau kemarin pas dia live Iya. sama Dian Sastro itu dia cerita. Jadi setelah dia sampai di New York itu sebenarnya dia udah lulus nih dari AMDA, tapi dia tuh belum kepikiran buat audisi K-pop sebenarnya karena dia lulusan AMDA kan majornya itu dance, tapi dia juga dapat basic singing sama acting kan. Akhirnya dia nyobalah untuk tembus Broadway sebenarnya. Ya, Tapi audisi Broadway kan nggak gampang juga dan susah gitu tembusnya. Dia tuh kayak dapet project-project kecil yang kayak video-video project-project anak kuliahan gitu yang kalau menurut dia sih that's not my main goals kalau kata dia. Akhirnya ya udah selama di sana dia ikut sebuah akademi dance lagi setelah dia lulus, yang dimana di akademi dance itu tuh sering ngadain audisi-audisi K-pop, salah satunya ya Itu Big Three tadi sama masih di US kan? itu masih di US, masih di New York dan si Fine Entertainment ini. Nah kalau menurut live itu juga sih cerita dia pas di Fine ini tuh dia sebenarnya nggak langsung lolos tuh pas di New York. Jadi dia tuh kayak dibilang oke, kita tuh interested sama lo gitu, kalau kata Fine-nya tuh gitu. Tapi setelah itu menurut Dita tuh dia nggak ada follow up lagi, mana nih nggak ada panggilan-panggilan lagi. Nah barulah ketika dia ke Korea gabung One Million Dance, langsung dia audisi lagi di Fine dan di situ dia baru keterima katanya. Iya sih, dia juga talented dan itu bagus, kayak emang ketahuan banget dia memang ada basic belajar emang untuk menjadi profesional tuh kelihatan banget Iya, dia dari kecil balet cuy soalnya. Iya. Terus sebenarnya kan kalau selain misalnya kita sebut selain Lodi sama siapa? Sama Dita, sama gue. Kan sebenarnya juga ada tuh member Indonesia yang debut di Z-Boys sama Z-Girls. Tahu gak sih, Ron? Oh iya? Iya, lo gak tahu. Ini ada di skrip gue, coy. Iya, gue baca makanya gue kayak sama oh Z-Girls, iya? Iya. Jadi kalau Z-Boys itu diwakilin sama namanya Malvin, kalau Z-Girls ini Vanya. Sebenarnya kalau Z-Boys sama Z-Girls ini masih dilematis sih, bisa dibilang K-pop atau enggak, karena dia memang isinya tuh foreigner semua, nggak ada orang Korea, dan lagunya pun sebenarnya bahasa Inggris, tapi memang treatmentnya gaya K-pop, dari dance, dari MV-nya gitu. Jadi kayak ini masih antara K-pop atau enggak, gue nggak tahu sih nih, masih Kayak masih smash juga. gitu lah ya. Smash. Smash? Antara K-pop atau enggak kan enggak anjir. K-pop tapi Iya sih, E-pop ya kalau Smash. Iya itu sih kayak mal. Inget gak sih yang waktu ini audisi yang ke Cube orang-orang Indo? iya Aduh, yang siapa? S4. Iya, nah S4 kan itu juga itu dia Indo kan? Itu Indo Indonesia, tapi memang manajemennya Indonesia sih. di Indonesia itu adalah anak perusahaan dari RBW yang sekarang manajemennya si Mamamoo. Oh dia bukannya Cube ya? Dulu tuh RBW. Oh RBW. Jadi iya sih, dulu sekarang udah nggak. seinget gue RBW sama Cube itu kayak masih sister company gitu, tapi kemudian RBW kan dulu namanya masih pecah. Rainbow Bridge apa
Rainbow World apa gitu kan, terus akhirnya berdiri masing-masing dan ya sekarang sukses RBW sama mamamu. Oh ya kan, member S4-nya juga ada yang udah meninggal kan, Ron? Ingat tau gak sih? Iya, sedih banget Iya, gue itu iya idola sih, gue iya namanya sedih sih. JJ Aduh, gue nggak inget. Gue ingetnya yang rambut merah itu siapa? Alif. Heeh. Alif, Tapi kalau JJ, ngomong, Arthur sama Firly membernya. gue nggak inget sih, tapi gue masih ingat lagunya. Lagunya tuh catchy banget. She's Yang my sempat girl. iya, yang sempat di cover sama Tin Top, yang mereka Yongs. tukeran lagu di Music Bank. Yoi Lu nonton ya coy. waktu itu ya? Musik Bank gue nonton, Yang- tapi pas adegan mereka gue nggak nonton karena gue dapetnya tiket calo. Dasar lo. Tapi kalau ngomongin Dita, lu setuju gak sih? Karena sempat ada isu-isu kalau dia ini tuh katanya privilege lah, bisa debut di Korea. Kemarin Kalau juga menurut lu gimana? itu topik yang salah satu yang dibahas sih di live Instagram Median Sastro. Sebenarnya perkara privilege atau enggak itu ini apa ya? Gue nggak setuju, tapi gue juga setuju. Kenapa gue bilang gue nggak setuju? Karena Dita tuh nggak ini loh. Aduh, malu nggak- nih. Enggak, apaan sih? Dita tuh enggak kayak istilahnya enggak ngebeli tempat di Fine Entertainment gitu loh. Jadi untuk masuk Fine Entertainment pun dia tetap harus ada effort gitu, harus audisi sampai akhirnya keterima gitu. Nah, makanya gue nggak setuju kenapa orang bilang privilege di situ. Tapi privilege yang sebenarnya dia punya, yang dia dapatkan adalah kemampuan bahwa dia tuh bisa sekolah di New York. Itu sih kalau menurut gue. Tapi Iya, itu betul, pun juga bukan tanpa ini ya, bukan tanpa Kerja keras usaha ya, dan kerja keras gitu ya. betul. Maksud gue ya sekaya-kayanya orang tua gue, kalau gue nya pemalas ya gue nggak bakalan bisa gitu. Tapi Dita emang dari kecil katanya sih emang anaknya tuh hardworking gitu kan. Terus juga kalau ngelihat dari ceritanya Dian Sastro sih, dengan kemarin gue sempat ngeliat Instagram kakaknya juga kayak, oh iya Dita orang kaya cuy gitu. Jadinya dia bisa nih, maksudnya dia bisa gitu untuk sekolah di New York, walaupun dia bilang dia dapat beasiswa sih, tapi itu juga katanya setengah-setengah atau gimana gitu. Tapi ya setengah-setengahnya pun Kalau udah di Amerika kalau kuliah di tetap luar aja negeri mah, mahal iya. gitu kan. Iya kan? Lo nggak mungkin nggak berduit kalau kuliah di US. Jadi privilege di situ sih, kalau yang gue bilang privilege itu di situ karena dia punya Iya. kemampuan secara materi untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri gitu. Dan untuk masalah dia bisa masuk Fine Entertainment dan debut sendiri sih ya, uang nggak bisa ngebeli itu semua hasil kerja keras sih sebenarnya. Berarti kayak Lo Chandler gimana? juga privilege ya? Kayak Chandler. Iya, kalau Chandler Kan- mah privilege banget. Tapi enggak. banget. Kalau Chandler kan emang dia dari kecil udah berbakat cuy. Jadinya SM Oh, justru SM yang mendapatkan privilege dengan menggait Chandler masuk ke manajemennya gitu. Jadi mereka nggak gitu perlu ya? Chandler nggak perlu diajarin lagi gimana cara bermusik dan bernyanyi gitu kan. Karena dia Karena udah dia bisa udah dibekali gitu. ya. Iya, udah dibekali sama orang tuanya yang kaya raya dengan mobil Tesla yang pintunya kebuka sendiri Iya. itu gitu. Justru SM yang merasakan privilege itu, bukan Chandler kalau menurut gue. Kalau menurut gue yang soal Dita tadi, gue setuju sih sama yang lu bilang kayak dia memang dapat privilege tapi diikuti dengan usaha kerja kerasnya. Jadi kayak ya fair aja, nggak ada yang perlu dijulitin. Betul. Intinya Tadi mah yang pokoknya omongan- bangga aja kita sebagai Iya, bangga aja. orang ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan dia mah. Iya, kan topik kita hari ini kan juga gue lempar ke ini ya, ke Twitter kekoreaan. Jadi gue nanya, menurut kamu gimana sih tentang debut Dita di Secret Number? Terus kadang-kadang ada apa menurut kamu biasa aja atau memang lagunya oke, atau orang-orang Indonya tuh terlalu overproud, padahal debutnya ya debut K-pop pada umumnya aja gitu, yang mungkin Iya, seandainya nggak iya. ada Dita kita nggak akan peduli gitu. Jadi Iya. gue udah Ya, nanya-nanya tapi, sih. tapi iya sih. Iya, Kalau emang kan? nggak ada Dita kita juga nggak bakal peduli. Maksud gue Nggak kalau peduli. misalkan Ya, betul, Dita iya.
kalau misalkan Dita debut di Momoland, mungkin Momoland lebih terkenal duluan daripada Secret Number gitu maksud gue. Iya, makanya gue lempar pertanyaan itu di Twitter kekoreaan. Nih, gue bacain ya. Lu juga bacain ya. Lu bacain yang Iya. reply, Ron. Gue Iya, bacain baca yang DM. nih. Oh, lo baca yang DM, Oke, yaudah. oke. Gue dari reply. Iya. Kalau DM Oke. anonim. Jadi Oke. ada yang bilang lagunya emang catchy dengan vibe-vibe-nya EXID. Dita Karang sekilas mirip Hani dan makin kebus karena ada orang Indo yang jadi membernya. Bener nih kata lo ya? Apa mirip EXID? Tapi Dita lagunya Karang ya? nggak mirip Hani, tahu mirip Asri Welas kalau kata orang-orang mah. Iya, iya menurut gue dia nggak mirip siapa-siapa di Iya, K-pop dia gitu. dia Dan, mukanya tuh otentik banget, Indonesia banget dan kelihatan gitu. Indonesia banget Kalau ya. Dia kalau kata Jogja temen banget gue, sih, Jawa kayak, banget. Iya, kalau kata temen gue Iya. kayak mukanya tuh bahkan nggak cuman mukanya, apa namanya, dari badannya aja tuh orang Indonesia banget gitu kalau kata temen gue. Iya, Kayak, gue yang apa maksud lo apa gitu, kayak coba deh kamu perhatiin kayak iya oke gue tahu karena kayak maksudnya dia tuh lepas dari beauty standard idol gitu loh maksud gue, jadi kayak Iya betul ya. emang paling beda sih. Oke. Terus ini ada komentar juga dari Twitternya kekoreaan dari @candyback_. Lagunya bagus kok, agensinya up to date, pilih tema debut Girl Crush yang sekarang memang lagi hype. Mendebutkan Dita ini juga strategi yang menurutku pinter sih, karena orang Indo itu punya interest yang besar terhadap K-pop, apalagi kalau ada yang debut jadi idol. Nah ini Dit, kalau menurut gue hype Dita yang sebesar ini tuh gue rasa sih kayak harus segera dimanfaatkan oleh manajemennya untuk mempersiapkan follow up song sih menurut gue. Karena kalau nggak kayak gitu takutnya malah ketutupan kan Ya, sama ya. grup-grup yang lain. Dan yang sebenarnya ini tuh gue anticipated banget sumpah sih ya. Ini kalau Dita yang girl band aja dari manajemen yang istilahnya dia sendiri mengakui sih manajemen ini manajemen kecil gitu ya. Hype-nya tuh sebesar ini. Coba lo bayangin kalau tiba-tiba ada SM Rookies dari Indonesia. Anak dan Atau emang debut di- ada kali. Iya maksudnya akhirnya debut di SM gitu. Lo bayangin gak sebagaimana Wah, gila. pecahnya dunia ini. Lo kayak wah gila itu kayaknya Kacau fanbase sih. udah ngalahin fanbase artis Thailand yang lagi hype sekarang kayaknya gue rasa kayak wah itu pecah banget sih. Oke lanjut. Ada lagi dari DM Koreaan. Aku pengen banget tuh bahas ini. Secret Number sendiri dari segi lagu, konsep dan performanya mereka bagus. Dari segi agensinya juga bagus karena pas kemarin sempat ada masalah bisa cepat ditangani. Ada masalah apa ya? Gue nggak tahu. Kalau untuk Aditanya aku bisa Kurang bilang dia riset diberikan kita ya. spotlight yang memang bisa naikin nama grup. Iya, bisa naikin nama grupnya. Terlepas di sana ada member yang pernah trainee di YG, tapi nama Kak Dita ini naik karena dari agensinya tahu kalau pasar Indonesia itu sangat menjanjikan dan tipe orang Indonesia yang kalau ada judul Indonesia di suatu artikel luar atau YouTube orang luar terlebih korsel itu pasti langsung kepo dan cari tahu Iya, infonya bener lebih banget. lanjut. Aku mau negasin juga kalau Kak Dita ini bukan orang Indonesia pertama, tapi orang Indonesia pertama yang debut girl group di Korsel. Orang pertamanya itu yang debut di boy group, dan iya kalau mungkin tahu siapa orangnya, dia memang orang Indonesia asli, seaslinya, tapi kurang dapat spotlight kayak Kak Dita sekarang karena mungkin dari agensi yang kurang ambil peluang itu. Terlepas dia orang kaya dan lainnya yang nggak bisa dinilai juga, yang penting dia udah tunjukin kemampuannya dan semoga bisa bertahan di industri hiburan Korsel sana. Amin ya Allah. Yang paling susah tuh kalau udah debut tuh menjaga momentumnya, tahu kayak Iya. lo orang-orang udah ekspektasi di debut lo, dan kalau follow up-nya biasa aja buyar dah. Iya makanya itu gue bilang nih manajemennya harus cepet nyiapin Iya. follow up banget. Maksudnya paling enggak tuh kayak ada nggak sih grup yang setiap dulu kan ada grup yang setiap abis satu selesai langsung rilis single lagi yang kayak gitu loh, yang kayak ya udah capek dah gitu. Tapi ya mau gimana karena emang persaingan kan emang sekeras itu ya. Jadi Nah, harus nggak seperti bisa itu, ya. juga tiba-tiba nggak bisa juga tiba-tiba kayak kasihan kan capek segala macam. Tapi kalau menurut gue Dita bisa sih, soalnya dia sendiri berkali-kali waktu live sama Dian Sastro itu dia bilang kalau gue tuh udah tahu resikonya apa dan ya ini jalan yang gue ambil, gue akan fight kalau kata dia sih. Jadi kita harus tetap mendukung ya. Lanjut lagi nih dari reply di kekoreaan _TWT dari @kristalin. Cukup catchy sih lagunya ya, tapi mungkin kalau nggak ada Ditanya di situ nggak bakal dikepo-kepo. Jadi dua-duanya pengaruh sih. Kalau ada Dita tapi lagunya nggak catchy juga males nge-hype-nya kan. Soal Dita debut itu kombinasi hard work dan privilege sih ya.
karena kayak suka dance aja nggak cukup gitu, harus ada effort dia juga yang didukung penuh sama keadaan keluarganya juga. Sama kayak ini dia mengambil perumpamaan kuliah kedokteran gitu, misalnya pinter aja nggak cukup tapi kamu juga harus bisa bayar SPP yang mahal. Nah kira-kira tuh gitu, tapi mesti juga digarisbawahi privilege yang dia punya itu nggak auto nge-cancel kalau Dita dari awalnya memang punya bakat ya. Soalnya orang kan suka gitu, effortnya kadang-kadang suka ketutupan karena yang orang lihat cuman privilege-nya aja. Nah kalau gue Ya, gue betul setuju, betul. dan gue pengen sedikit komentar sih soal ini. Maksud gue kayak tadi udah cukup mewakili si komentar gue juga, cuman ya itu tadi, kita nggak bisa menghindar dari komentar-komentar negatif ya kan. Dan orang tuh pasti ada aja, pasti yang omongannya tuh ada aja gitu loh. Lo tau kan netizen Indonesia kayak ya apalagi lo Kaskus gitu, lo tau banget lah pasti gimana busuk-busuknya netizen gitu. Cuman Oh. yang pengen gue garis bawahi lagi adalah bahwa Dita tuh kayak menurut gue secercah harapan untuk anak-anak Indonesia gitu loh, untuk anak-anak cover dance yang selama ini tuh mungkin Mempunyai mereka harapan ya. mungkin mereka nggak Cuman berani cover doang. bermimpi kejauhan. Oke lah kita nge-cover aja lah, nggak usah mimpi kejauhan gitu. Tapi buat gue Dita ini adalah harapan itu gitu, bintang terang Allah yang orang-orang tuh bakalan look up to. Dan Cheesy banget beneran sih, ya. iya beneran kayak wah Dita bisa cuy gitu, kita juga pasti bisa. Ayo Invasion kalian pasti bisa gitu. Kalau gue tuh langsung yang Invasion habis Madi, ini ayo, debut Madi. semua ya gitu. Madi, oh my god kamu pasti bisa deh. Gue mau bacain komentar lagi. Menurutku debut Dita di Korea termasuk prestasi juga. Kita dulu pernah tahu ada Lodi di boy group One For You yang sayangnya bubar dini. Mungkin bisa dibilang Lodi dari grup cowok, nah Dita ini dari grup ceweknya. Cuman sayangnya Dita ini terlalu kena sorot. Banyak yang lupa fakta soal Lodi. Aku bukannya bandingin Lodi sama Dita, cuma mereka sama-sama dari Indonesia juga yang seharusnya jangan terlalu jomplang. Untuk lagu debutnya cukup oke, banyak temanku yang suka lagunya. Karena aku baru dengar sekali, jadi belum bisa ambil kesimpulan bagus banget apa biasa saja. Gitu. Nah, kalau Sebenarnya masalah kalau itu, jomplang menurut gue wajar sih. dan Ya juga agensi lo One For nggak You-nya bisa handle-nya nggak bener. ya, dan lo nggak bisa ngalahin netizen sih menurut gue. Nggak Iya. bisa nggak bisa nyalahin netizen karena ya manajemennya nggak becus aja buat mempromosikan artisnya gitu. Dan kayak gue bilang tadi, si Dita ini sangat-sangat didukung oleh keadaan di mana sekarang lagi kuarantin ya, orang-orang lagi di rumah doang gitu, nggak ada kerjaan lain selain ngeliatin internet aja gitu kan. Belum lagi exposure girl band di Indonesia tuh gede banget. Blackpink namanya terkenal itu di sini. Gfriend pengaruhnya juga besar banget. Maksudnya jadi brand ambassador lokal dan segala macam. Itu sebenarnya semua exposure ke akhirnya ke Secret Number tuh bener-bener kayak mereka harus thanks to Son Benim banget sih kalau menurut gue. Karena kalau misalkan mereka debutnya di sebelum era Blackpink aja misalnya, wah itu pasti struggling banget cuy. Lu lihat aja Loveless. Ya sekarang orang udah lebih aware ya. Iya. Iya, sekarang Sekarang mereka orang udah udah lebih orang-orang suka sama udah lebih K-pop. suka. Udah lebih tahu gitu. Tapi memang Terus menurut gue gue ya, kualitas lagu sama produksi MV yang diberikan sama agensinya menurut gue lumayan lah, nggak terlalu Iya, low lumayan. budget banget, masih oke tapi Iya, yang iya, nggak iya, iya. mewah banget. Jadi kalau mau betul. menurut gue agensinya harus lebih berani, sedikit lebih berani, kayak apa ya, ada kasih lagu yang bener-bener yang orang-orang nggak nyangka kalau ini tuh dari agensi kecil gitu. Kayak menurut gue kayak misalnya kayak Dreamcatcher sama 80s, karena agensinya tuh pol-polan invest ke MV, ke lagunya, itu sih kostum dan segala macamnya. Itu sih yang gue harapin, kayak agak investornya untuk sedikit lebih berani, karena menurut gue ini masih aman banget mainnya gitu. dan menurut Halo? gue juga apa ya, kalau Ron? untuk kualitas Oh, kualitas MV kayak gitu-gitu, menurut gue ya memang ini sih, memang manajemen K-pop itu pada akhirnya udah menyesuaikan dengan standar yang ada sekarang. Karena kalau lo perhatiin kualitas MV di 2018 sama 2019 sama 2020 tuh kan pasti ada bedanya walaupun sedikit-sedikit gitu. Dan semakin berganti tahun tuh standar bagusnya sebuah MV itu semakin tinggi gitu. Jadi ketika lo mau debutin Iya, betul, grup di betul. 2020, lo nggak bisa pakai standar 2018. Dan menurut gue itu yang dilakukan Iya, iya. sama Fine Entertainment ini di Secret Number, karena mereka udah Iya. tahu oh standar K-pop tuh sekarang setinggi ini. Jadi kalau gue mau debutin grup baru, paling enggak gue di nolnya lah, jangan sampai gue di minus 1 gitu kalau gue lihat. Dan itu kalaupun mereka lagi di nol ya sekarang gitu ya, walaupun mereka di batasnya banget, menurut gue udah bagus kok.
Iya ya, oke lah. Tinggal makanya gue bilang kita tunggu comebacknya aja sih. Pengen tahu eksekusi selanjutnya, strategi apa yang diambil. Masih ada komen Ron yang mau dibacain? Ya masih ada. Ini gue dari Ya. Krimaricanos yang pakai avatarnya Johnny. Cukup catchy sih menurutku lagunya. Cuman memang kayaknya mereka belum nemu their own style of music kali ya. Tapi potensi mereka banyak. Aku pikir bukan cuma karena Dita aja mereka booming. Tapi member lain kayak Dennis sama Ginny juga. Jadi daya tarik sendiri kenapa Secret Number banyak dilirik. I mean, setelah lihat perform mereka di Idol Radio, both of them punya suara yang unik. Sudam sama Lea juga visualnya nyangkut. Dita pun skill dance-nya clear, tapi sayangnya koreo hoodies ini kurang nampilin kemampuannya menurutku. Last but not least, jikalau company bener-bener niat naikin dan promosi gencar-gencaran buat Secret Number ini, then willing to develop their individual talents and character more, kurasa pelan-pelan mereka bakal sukses kok. Pokoknya Secret Number waiting. Gitu katanya. Setuju sih gue. Betul. Ada dari DM Kekoreaan, aku mau beropini soal Dita Karang. Menurut aku lagu Secret Number enak kok, langsung nyantol. Sebagai orang Indo pun aku bangga Dita bisa debut di girl group. Tapi entah ya, aku ngerasa orang-orang tuh terlalu over proud aja sama Dita. Maksud aku ya kita boleh bangga, tapi jangan berlebihan. Nanti jatuhnya malah norak. Ini baru debut loh, perjalanan Dita masih panjang. Mungkin di Indo Secret Number terkenal, tapi kita nggak tahu kan gimana keadaan di Koreanya. Tahu sendiri kan persaingan di sana ketat banget. Amit-amit nih ya, misalkan Secret Number kalah saing terus bubar tengah jalan, apa nggak kasihan sama Dita kayak terbebani, udah dipuja-puja taunya zong. Ini pendapat aku pribadi sih, boleh setuju boleh enggak. Aku sendiri pun akan tetap dukung Dita di tiap perjalanan karirnya ke depan. Thank you ke Korean, sukses terus ya. Nah ini sih yang gue bilang, memang orang Indonya tuh kayak over proud banget, kayak menanggapinya terlalu berlebihan. Entah kayak waktu itu pernah kayak kan kalau di timeline Twitter gue banyak fansnya Day6 ya, Maide. Jadi itu kan si Dita Karang itu tampil di Idol Radio kan, terus ketemu sama hostnya Yongke Day6. Ya terus orang-orang tuh kayak ngarep banget si Yongke tuh untuk duet sama Dita. Lagu gue lupa, kayaknya waktu itu Day6 bawain lagu Indonesia deh. Itu kayak orang tuh pengen banget. Separuh terus aku bikin kalau nggak salah. Iya separuh aku. Dan terus ada yang bikin fanfic si Yongke X Dita gitu, AU-nya gitu. Dan orang-orang ada yang sebel kayak, ini orang lebay banget sih menanggapinya gitu. Itu sih fenomena yang gue tangkap di sosmed. Kalau gue malah nggak setuju sih dengan istilah over proud, karena menurut gue ini tuh mau karena menurut gue ini tuh momentum banget. Karena ini pertama kalinya ya. Ini pertama kalinya kalau menurut gue, dan wajar kalau sebenarnya wajar, tapi juga sebenarnya bukan over proud sih, mungkin lebih sebagai bentuk apresiasi atas kerja kerasnya dia gitu. Maksud gue, ini kalau misalkan Dita nggak kayak gini, orang-orang tuh nggak bakal ngeh gitu, orang-orang tuh nggak bakal tahu. Dan perjalanan Dita ini tuh menurut gue tuh sangat penting banget, dan wajar kalau orang-orang tuh semua ngomongin kalau spotlight tuh ke dia, dan lo mau over proud juga terserah gitu. Tapi nanti memang perjalanannya atau beban yang dia tanggung itu ya memang sangat besar sih. Tapi ya bukan berarti kayak kita harus kalem-kalem aja, enggak. Justru menurut gue dengan kita membangga-banggakan Dita ini, menurut gue dia juga akan istilahnya kayak terpacu gitu loh semangatnya. Gue sih ngerasa kalau orang-orang yang berpikir kalau kasihan nanti kalau misalkan nggak tahan lama, menurut gue sekarang tuh jangan itu yang lo pikirin, terlalu pesimis. Karena dia udah ada di titik ini aja itu kayak sebuah pencapaian banget gitu loh. Sebuah ya siapa gitu yang nyangka gitu, maksud gue. Jadi jangan istilahnya kemudian lo menjatuhkan. Jangan menjatuhkan semangat orang-orang yang pengen memberikan energi positif dengan gue nggak bilang lo pesimis atau gimana, tapi itu kayak jadinya ya kayak tadi lo Dita bilang party pooper gitu. Jadi kayak ya kita kan mau celebrating, emang nggak boleh, kenapa emangnya gitu. Dan ya masing-masing orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda sih. Tapi kalau menurut gue ya karena ini sangat momentum banget, dan ya we should celebrate this sih. Kalau menurut gue ini tuh kayak lebarannya anaknya. Lebarannya anaknya, betul. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang gue akan ngebacain dari Twitter. Ini ada banyak juga ya yang balas di Twitter ya. Sebenarnya opininya kurang lebih sama nggak sih Ron? Ada yang kayak kontroversi banget nggak sih?
Menurut gue Gak kayak ada sih. iya, intinya sebenarnya mereka bangga gitu dan lagunya lumayan oke. Sejauh ini sih sama aja, masalah privilege mereka sebenarnya Iya nggak sih. setuju. Heeh. Iya benar-benar. Sebenarnya sama aja sih. Tapi ada juga nih komentar dari Ais bilang maaf kak belum dengerin. Aku jarang dengerin girl group. Dengerin dong sesekali. Maksudnya kita sebagai fans K-pop sekali-sekali kayak melihat sesuatu yang di luar kita sukai gitu loh. Kan yang Dita ini kita sudahi topik Dita karena sudah jelas gitu. Ada berita Ada apa ya? update apa ya hari ini? Baekhyun Apa? comeback. Lu suka nggak comeback Baekhyun? Gue harus jujur sejujur-jujurnya Pasti nggak suka. kalau Pasti nggak suka. lagunya Baekhyun ini bukan style lagu gue. Iya, Jadi gue baca ikhlasin banget sih. aja. Gue nggak maksudnya kayak ya nggak apa-apa. Gue masih tetap berharap Baekhyun akan comeback dengan first album yang isinya adalah lagu-lagu balad. Udah itu aja. Dia lebih ke R&B banget sih di apa Iya, lagu yang Candy kan, yang Candy. Monsta X comeback loh. Lo udah Yes. dengerin belum? Pasti belum. Belum lah. Lo memang tega lo. Tapi gue Soalnya gimana ya kayak gue nunggu hype-nya turun deh. kok gitu sih, hype-nya emang lagi naik banget ya, weh. Sebenarnya kalau dari lagunya to be honest biasa aja anjir, masih Oh, iya? enakan follow Ron, iya. Oh iya, bahkan lebih nggak enak dari follow. Berarti gue nggak bakal suka sih. Gue drama, soalnya standar gue drama-rama soalnya. Kan selera gue sama lo bertolak belakang. Pasti Tapi bisa standar- jadi lo suka. Tapi standar gue drama-rama nih, drama-rama bagus. Masih enakan Terus drama-rama. gue nggak suka follow. Terus kalau lo bilang follow ini lebih jelek dari follow ya, oke baik. Nggak jelek, tapi nggak sesuai dengan selera gue gitu. Tapi Iya, secara iya. visual tidak terkalahkan gitu ya. Mereka Iya. cakep-cakep sekali gitu. Walaupun Baik, kita sudahi saja ya obrolan Monsta X ini. Oh, iya. Oh, Lalu kita beralih ke TXT First Win. TXT First Win loh. dia tuh udah first win dari pas debut ya. Oh iya, First Win tahun Ngaco ini lu. tapi kan belum kan? Belum, yang Can You See Me kan. Iya. Lu suka nggak Inilah lagunya? Rookie of the Year. Jujur, ini to be honest lagi nih ya. Belum Gue dengerin lagu itu pusing. Gue nggak ngerti. Maksud gue tuh kayak menurut gue TX itu masih belum punya identity gitu. Mereka tuh masih di bawah bayang-bayang BTS banget. Dan gue ketika mendengar lagu ini, oke ini BTS sih gue bilang. Sebenarnya mereka punya identity di dua lagu pertamanya itu, yang Crown sama Runway, karena gue lumayan suka sama TXT nih sama Tapi kan 80s. konsepnya semakin kesini kan semakin mature kan, jadi berubah Iya. tuh kan jadinya. Iya, tapi pas menurut dia gue gitu. pas dia switching konsep jadi seperti BTS, termasuk gaya nyanyinya tuh Jimin Jungkook banget, kayak Iya. gue bingung anjir ini Jimin banget gitu. Ya mungkin namanya juga satu agensi, pelatih vokalnya sama gitu. Jadi kayak Iya, sama, YG bener. aja. Kayak YG aja dengan gaya Kayak YG dan 2PM aja. Dan- 2PM juga Iya. lo kalau dengerin rapnya Taekyon sama Yubin juga sama. Dulu-dulu juga persis sama SM rapnya. juga gaya Chen sama Baekhyun tuh sama ya, kayak karena satu Rapnya agensi. Chanyol sama Minho juga sama gue rasa. Tapi rapnya Mark kayak beda polesan gitu loh. Iya, kalau NCT kan beda nih Iya. pasarnya Hollywood ya, Amerika. Kok Hollywood? Amerika Hollywood mah film. Yang lagi rame ini apa sih? Big hit ini Akuisisi Pledis. Pledis. Akuisisi. Iya. Iya. Dan besoknya isu apa CEO-nya Pledis Ho Sang-soo. Jadi tau gak sih yang isunya itu? Yang isunya gue nggak tahu. Jadi CEO-nya Pledis itu sama Dispatch biasa nih ya, Dispatch nge-spill setelah si Big Hit akuisisi info Big Hit akuisisi Pledis. Jadi CEO-nya Pledis itu make nama istrinya di copyright lagu-lagunya IZ*ONE sebagai penulis lirik, padahal itu bukan. Jadi dia memang sengaja naruh nama istrinya biar dapat royalti. Yang nulis lirik tapi bukan istrinya. Bukan, itu dia pakai nama alias tapi itu istrinya. Padahal Tapi bukan dia. yang nulis lirik siapa? Gue nggak paham sih, tapi sama Dispatch dibilang kalau itu nggak fair karena harusnya dia nggak dapet copyright karena bukan yang nulis. Itu deh pokoknya rame. Memang gue sih nggak lebih detailnya karena gue kayak ini Tapi kayaknya kayak itu harus dicari detailnya sih, karena Iya, kalau gua memang sekedar alias kan nggak ngaruh sih sebenarnya kan, Iya, karena iya. yang terdaftar tuh siapa. Kalau alias kan bisa namanya siapa aja kan. nama alias, tapi mungkin gue memang kurang paham sih copyright gitu. Jadi makanya gue nggak bisa cerita lebih detail itu sih
kontroversi yang terjadi, kayak orang-orang udah kayak biasa kalau dispatch tuh kan rilis berita kadang-kadang suka timingnya tuh kadang suka mencurigakan ya kalau menurut orang-orang gitu. Tapi kalau ini correct me if I'm wrong ya, tapi kalau menurut gue misalkan Ayu nih bikin lagu, tapi kalau dia mau di datanya itu namanya mau ditulis Di Komka ya? misalkan mau ditulisnya Mikael misalnya, ya nggak apa-apa Mikael, tapi yang dapat duitnya tetap Ayu karena Ya kan mungkin daftar bukan alias ya, tapi mungkin nama yang didaftarin tapi itu dia pakai kalanya alias ya. ya. Iya mungkin kita harus gali lebih dalam lagi kali ya supaya Iya, infonya jangan nggak sembarangan, salah. ini agak sensitif Iya, soalnya agak kayak sensitif soalnya. ya ini 2 fandom nih. Gue takut kena. Tapi kalau kena lo sendiri sebagai orang di luar fandom melihat akuisisi ini gimana? Menurut gue wajar sih suatu perusahaan untuk akuisisi, dan menurut gue ya mungkin bisa jadi ini keputusan terbaik buat Pledis juga, karena Pledis menurut gue tetap manajemennya tuh nggak apa ya, ya lu tau lah girl group bawahannya Pledis kan kayak nggak di manage dengan baik ya. Siapa tahu memang kalau ada supervisinya Big Hit bisa lebih baik lagi mungkin. Dan tapi kan Big Hit juga girl bandnya bubar dulu berkasus. Ya makanya dia nyari source music gitu. Ya makanya kalau Iya. menurut gue tuh sebenarnya agak disayangkan sih itu, tapi mungkin dari sisi bisnis Pledis Menurut gue merasa wajar sih. Pledis merasa jadi kayak kalau dia nggak melakukan ini mereka akan susah survive gitu kalau menurut gue ya. Mungkin kalau dari sisi bisnis, Mungkin tapi tawarannya iya, juga menjanjikan kan, kita nggak tahu. mungkin cuman kalau dari obrolan dari beberapa gue dan pergaulan gue yang lain gitu ya, kita melihat tuh kayak Big Hit ini sebenarnya lebih ke, gue mau bilang oportunis enggak juga, tapi ini pure bisnis sih. Cuman mungkin mereka kalau misalkan mengurangi risiko, nah itu mungkin kata yang paling tepat ya, mengurangi iya, risiko. betul. Karena daripada mereka bikin Saingan. bikin agensi baru yang mau ngedebutin nama di luar TXT sama BTS akan lebih ribet kan. Atau mungkin kalau misalkan mereka mau ngedebutin girl band di bawah nama Big Hit gitu ya, mungkin akan lebih susah gitu. Sementara source musik udah steady dengan Gfriend-nya gitu kalau menurut gue. Jadi ya ini mungkin cara paling aman kalau dari sisi Big Hit. Ini sih menurut soto-sotoyan kita aja sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gue seandainya memang diakuisisi pun nggak berpengaruh dengan gaya musik dan gaya konsep artis-artisnya sih. Kayak Gfriend setelah diakuisisi Big Hit juga tetap Gfriend as usual, nggak berubah gitu, nggak ada yang gaya nyanyinya jadi kayak Jimin kayak Jungkook, enggak. Tapi sama aja tergantung sih, juga tetap sih, independennya. Apa? Tergantung juga sih, maksud gue kalau nanti tiba-tiba ini kepemilikan misalnya kan gue nggak tahu ya, misalnya kepemilikannya 75% atau 80% yang punyanya Bang Si-hyuk misalnya nih ya bisa jadi aja influence-nya Bang Si-hyuk akan merembet kemana-mana, bisa jadi kan, gue juga nggak tahu. Tiba-tiba nanti Seventeen tiba-tiba Fake Love, bisa aja. Lagunya Fake Love ya. Iya. Iya, siapa tahu. Tidak menutup kemungkinan sih. Ini Iya, kan soalnya iya. masalah siapa yang memegang kekuasaan lebih besar kan. Kalau misalkan gue merasa kayak gue pengen dong grup lo dibikin dong jadi kayak agak-agak BTS gitu. Terus kayak playlistnya kayak, ya jangan dong Pak, kan kita udah punya identitas sendiri. Ya enggak apa-apa dong, kan yang punya duit saya, mau apa kalian gitu kan. Ya udah Pak, baik Pak. Kan bisa jadi kayak gitu kan. Iya kocak. Aduh, tadi ada gue mau ngomong apa gue lupa. Sebenarnya kayak akuisisi gini tuh udah sering nggak sih? Kayak waktu dulu SM pernah akuisisi Ulim. Ya, tapi itu juga bukan under SM Entertainment, under SM anak. Jadi SM punya anak, CNC SM punya anak perusahaan, CNC. anak perusahaannya yang ngambil Ulim. Tapi akhirnya pisah lagi kan? Iya, karena itu Iya. juga kayak apa, itu pun juga sebenarnya gue rasa SM kayak ini sih, kayak coba yuk gitu. Gimana ya jadinya kalau misalkan kita beli perusahaan orang gitu. Gue rasa sih kayak gitu sih. Wah, tapi memang Hmm? peta persaingan agensi yang besar tuh memang ini ya, kayak semakin seru sih. Gue mah seneng-seneng aja dengan Iya. dengan Cuman segala- yang gue seneng dari Ulim sama SM waktu itu adalah karena kita akhirnya punya grup baru bernama Too Hard, Ki dan Woohyun, yang mana adalah makanya bisa ya. OTP Makanya- gue.
Oh, mereka tuh bisa debut bareng gara-gara waktu itu satu ini ya. Masih Yes. satu anak perusahaan ya. Betul. Tapi pada waktu itu lo ini nggak sih ngikutin nggak sih yang waktu itu si siapa Loveless salah satu Sujongnya Loveless yang di bash sama netizen gara-gara dia ngaku dia dari SM. Nggak tahu. Kenapa? Jadi pas di wawancara radio tuh pokoknya pas di wawancara radio ada yang komentar gitu lah pokoknya apa gitu soal SM terus si Sujongnya bilang kayak kita juga SM kok kayak gitu tapi nggak tegas gitu kayak agak-agak malu-malu. low key gitu ya kayak kita juga SM kok kayak gitu terus pada dibahas kan kayak oh, enggak lu nggak SM lu kan SMCC doang kayak gitu tapi nggak Ya apa-apa lah. ilah. Namanya juga netizen ya kan. Aduh, ada aja dah. Maksud gue kayak aduh udah sih nikmatin aja. Lagu-lagunya ada aja gitu yang di best Itu kan gitu. masa lalu. Oh iya. Tapi Berita apa? lain, Irene Selgi Oh, subunit ya. subunit ya. Iya. Gimana lo Iya. excited nggak? Sumpah itu gue excited banget karena itu kayak tuh gue di Red Velvet deh. Dan apa sebenarnya Irene itu memang vokalnya mungkin gak sebagus Selgi atau sebagus Wendy, tapi dia tuh lautan vokalnya tuh menurut gue bikin lagu Red Velvet tuh enak di kuping gue. Jadi kayak gue sangat mengantisipasi. Dan udah lihat logonya belum? Udah. Itu bagus banget logonya, sangat apa ya? Tipikal SM banget ya kayak TVXQ digabungin tuh. Iya, kayak gue tuh tahu itu huruf I dan S. S. Kayak dia tuh bagus banget Tapi komposisinya. kayak Aduh, gue nggak iya, paham deh. Itu I sama S tapi ada kelihatan seperti Ada N-nya dan-nya. juga. Iya, jadi kayak I N S gitu kan kayak iya yes. Kan memang nama subunitnya Irene and Selgi kan, udah gitu aja gitu, nggak bikin nama baru atau apa atau Red Velvet apa Yes. gitu. IS enggak, kayak wah ini gue penasaran sih. Wow. Gitu. Kita nggak ada ini nih ngomongin opini yang Itaewon, walaupun udah bahas sih. Kita lagi udah nih. basi sih yang Iya, Itaewon ya udah udahlah ya. ya nggak usah Udah kelar. dibahas ya. Intinya mah yang Itaewon kalau misalkan anaknya emang lagi pengen begaul ya udah begaul aja. Begaul Asalkan aja. abis itu self quarantine ya, jangan sampai nggak self quarantine. Itu aja sih yang penting karena ya kasihan juga kan kalau misalkan tiba-tiba ada kan yang namanya apa orang tanpa gejala gitu ya. Kalau tiba-tiba mereka terkena terus nggak ada gejala terus member yang lain kena member yang lain parah kan kasihan gitu jadi ya udahlah ya jadi itu juga udah berlalu gue rasa juga udah lebih dari 2 minggu sekarang jadinya Orang juga udah orang juga kayak udah move on juga. iya, Maksud gue efeknya tuh kayak oke, orang juga udah lupa. Nggak iya orang kontroversi. orang Jaehyun juga promo aja kok. Iya. SM kan tipikal yang tidak peduli. Terima kasih. Kita tutup dengan lagu apa nih? Ya pasti pasti pakai lagunya Secret Number yang Hoodies ya. Iya sama Tapi lo Baekhyun lagi yang Candy dong. Katanya lo nggak suka. Ya bukan berarti gue nggak boleh merekomendasikannya dong sebagai fans EXO gue juga harus mengedepankan. Lo juga boleh kok putar Fantasia, tenang aja gue nggak akan ngejudge. Tapi lo udah dengerin satu album yang Baekhyun? Udah dengerin. Ada nggak yang lo suka? Selain Nggak ada. kan lo nggak. Nggak style gue banget, Dit. Gue nggak bisa. Kacau kan? Tapi gue senang sih sama lu, Ron, kayak apa ya? Lu tipe yang kalau emang nggak suka ya nggak suka. Kadang tuh ada, gue bingung ya. Fans K-pop tuh kalau udah ngefans tuh kayak semua suka gitu. Gue tuh kadang suka bingung aja. Gue tuh nggak, misalnya yang lagu Monsta X yang Fantasia ini kayak wah semua orang suka kan. Itu kayak gue mau bilang gue nggak suka tuh gue nggak enak. Kok gue merasa gue doang apa gimana ya? Tapi emang gitu. Maksud Gue gue takut tuh kayak nibes kayak lo nggak ngedukung ya. Ya kalau emang nggak selera mah ya udah gitu. Iya kemarin gue sempat nge-tweet juga loh yang soal Baekhyun. Tapi gue nggak nyebut nama ya. Sampai akhirnya orang-orang menanggapi dan mereka tahu maksud gue apa. Gue bilang kayak ya nampaknya memang musik dia itu bukan style gue. Terus banyak yang komentar kayak iya sama. Terus emoji salaman yang kayak gitu-gitu. Mereka ngerti maksud gue kayak iya kenapa sih Baekhyun tuh nggak bikin lagu kayak Taeyeon aja gitu yang kayak album My Voice tuh kan bagus banget ya kayak gitu. Kita akhirnya obrolan berlanjut lah ke situ kayak ternyata banyak itu. juga orang yang nggak relate sama lagunya Baekhyun ini. Tapi ya anyway karena gue juga masih tetap EXO-L dan gue malah baru suka UN Village sekarang. Mohon maaf banget
banget. Ya, Baru mungkin suka akan villain sekarang. iya. Jadi mungkin Candy mungkin nanti ada waktunya kali Ya, ya. akan growing on me gitu. Mungkin sama Iya, kayak iya. kasusnya gue Monster X dan Fantasia ini kayak memang Iya, sih iya. gue ngotit kayak lagunya berantakan ya gitu, kayak messy banget. Gue nggak paham dengan lagunya. Memang ada yang nge-reply kayak ada yang mungkin sedikit setuju, tapi apa ya? Ya itu sih, gue takut aja kalau gue tipikal yang kalau yang emang yang agak nggak suka sih, ya sama kayak lo lah, susah. Walaupun itu gue bias, bukan berarti gue bisa suka semua sih gitu. Iya iya. Oh, tadi kan lo nanya lagu yang gue dengerin ya, yang baru ya. Gue suka banget sama lagunya Ong sama Baekjeong. Tahu Itu gua. ballad. Itu ballad Iya, tahu bagus gue, banget. Bagus banget. Sama lagunya Ken Fix yang baru itu juga Ballad bagus lagi. banget. Oh my Bagus ya? god. Lebay banget sih orang. Sumpah itu bagus banget. Makanya gue bilang Baekhyun tuh harusnya ballad aja, nggak usah sok-sok R&B. Nanti lama-lama juga suka gitu. Iya, Gue insya dong. Allah. Gue ingin merekomendasikan Monster X Fantasia. Udahlah ya, udah ketebak. Bye, annyeong. 멀어져봐 세게 누가 봐도 세게 막아봐 if you can Fantasia Do you want me raise it? Feel what I'm blazing 다시 기억해